Bilang lagi. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Yang pertama, sambutan akan disampaikan oleh Ketua IASA Wilayah DKI Jakarta kepada yang terhormat Bapak Cuk Dimas Sunandar, MPSI Psikolog. Disilakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan yang saya hormati Bapak PLT Asisten Deputi Peningkatan Kinerja dan Sistem Penghargaan SDM Aparatur Kementerian PAN-RB. Yang saya hormati Kepala Unit yang membidangi penilaian kompetensi, Bapak Ibu Asesor SDM Aparatur Utama di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, Ibu Ketua Umum IASA Pusat, Ibu Nurul Misbah, Moderator Ibu Desi Mutiali, para pejabat fungsional asesor SDM Aparatur yang hadir hari ini, para pejabat fungsional maupun pelaksana, pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia yang hadir hari ini, serta hadirin peserta webinar yang berbahagia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional yang sudah bekerja sama dengan kami dalam penyelenggaraan webinar terkait arah perubahan kebijakan manajemen kinerja ASN, khususnya pada jabatan fungsional asesor SDM Aparatur. Kegiatan ini insya Allah sudah beberapa kali kami lakukan sebelumnya, juga dengan Badan POM dan Badan Siber dan Sandi Negara, dan hari ini alhamdulillah terlaksana juga berkat kerjasama dari Kementerian ATR BPN. Insya Allah berikutnya kami akan merencanakan kegiatan seminar juga dengan Pemprov DKI dan simposium nasional untuk di tahun depan. Saya ucapkan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu terlaksananya kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang dilakukan bisa makin menguatkan eksistensi dari Ikatan Asesor SDM Aparatur, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Sebagai pengantar sedikit, mohon izin Bapak Ibu, terkait Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, JF Asesor mempunyai tugas di lingkup tugas tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan asesmen kompetensi atau potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan manajemen SDM aparatur. Di sini kalau berdasarkan Undang-Undang ASN dan PP tentang manajemen PNS, asesor berperan dalam pengelolaan talent pool nanti maupun manajemen talenta di pemetaannya maupun di seleksinya yang terkait dengan nanti adanya sumbu X dan Y, yaitu di sumbu kompetensi dan kinerja. Namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 dan 7 terkait pengelolaan kinerja pegawai ASN dan Nomor 7 terkait sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi, tentunya berimplikasi kepada perubahan pola kerja ASN, mulai dari ruang lingkup pengelolaan, pelaksanaan, maupun penilaian kinerja, perilaku kerja, dan format SKP-nya. Menarik sekali nanti bagaimana secara umum arah perubahan kebijakan manajemen kinerja ASN ke depan, khususnya peran dan implikasinya kepada jabatan fungsional asesor SDM ke depannya. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada pihak-pihak panitia yang telah membantu dalam suksesnya kegiatan hari ini, juga kepada pihak dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR BPN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Dadang Suhendi SHM Hum, Asesor Utama Kementerian ATR BPN RI, selaku Ketua Penyelenggara kegiatan webinar sekaligus membuka acara ini. Kepada Bapak Dr. Dadang Suhendi SHM Hum, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Pak Bapak Agus Yudi Wicaksono, SSTP MPP, selaku PLT Asisten Deputi Peningkatan Kinerja dan Sistem Penghargaan SDM Aparatur pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara PAN-RB. Yang saya hormati Ibu Dr. Desi Mutia Ali MPSI Psikolog, Asesor Aparatur Madya pada Badan Kepegawaian Negara selaku moderator. Terima kasih Bu Desi. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih dan yang terhormat pada Pak Dimas, ya Pak Dimas, Pak Cuk Dimas selaku Ketua IASA DKI, dan yang terhormat Ibu Nurul Misbah selaku Ketua IASA Pusat, dan yang terhormat Ibu Sofia Akbaria selaku Ketua IASA Banten, serta para pejabat struktural, para pejabat fungsional utama, madya, muda, dan seluruh peserta yang hadir pada acara webinar dengan tema arah perubahan kebijakan manajemen kinerja ASN, khususnya pada jabatan fungsional asesor SDM aparatur. Bapak Ibu sekalian, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pagi ini kita bisa bersama-sama hadir guna mengikuti satu momen yang sangat penting dan sangat diharapkan tentu saja oleh seluruh ASN dan khususnya para pejabat fungsional, ya, di mana dengan adanya perubahan Permen PAN 6 dan 7, ya, akan terjadi perubahan kebijakan manajemen kinerja ASN. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa hadir pada kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan taslim, mari kita limpah curahkan pada Nabi Allah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, para peserta webinar, yang pertama saya ingin mengaturkan ucapan terima kasih pada seluruh jajaran panitia, khususnya Bapak Ibu di IASA DKI dan Banten yang telah kolaborasi dengan kami dari Kementerian PPSD dan Kementerian Agraria Tata Ruang dalam rangka menyelenggarakan acara ini. Seluruh kerja keras Bapak Ibu sekalian dalam waktu yang sangat singkat sehingga hari ini kita bisa menjalankan, melaksanakan acara insya Allah dengan baik. Lebih khusus saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Asdep dari Kemen PAN-RB yang telah dari awal memotivasi dan memberikan pencerahan baik formal maupun informal terhadap adanya perubahan kebijakan manajemen ini. Pak Agus Yudi, saya dengar juga sering bicara dengan teman-teman di IASA DKI dan banyak berdiskusi, akhirnya melahirkan gagasan. Teman-teman IASA DKI melahirkan gagasan. Memohon kepada beliau untuk bersedia untuk menyebar ilmu ini, pencerahan kepada seluruh ASN dan khususnya para jabatan fungsional, agar
seluruh ASN dan para pejabat fungsional bisa mengetahui betul arah kebijakan manajemen kinerja ASN ini seperti apa. Karena tentu saja sangat berpengaruh, terutama terhadap kinerja tadi, ya, termasuk juga pada penilaian kinerja. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya menghimbau tentu saja selaku ketua penyelenggara bahwa mari kita sama-sama ikuti webinar ini dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah juga kami akan berikan reward atau penghargaan pada Bapak Ibu seluruh peserta dengan e-sertifikat yang mudah-mudahan juga menjadi ada manfaat bagi kita semua, dan itu hanya sekedar formal, ya, bentuk formal, tetapi yang terpenting adalah pada kesempatan ini apa yang akan disampaikan oleh narasumber nanti, ilmu yang akan kita dapat, pengetahuan, wawasan yang akan kita dapat dari para narasumber nanti. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini yang barangkali yang sangat penting yang saya sampaikan, bahwa mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan lain, Pak Dimas, Bu Sofi dari Banten, dan Bapak Ibu yang aktif betul di IASA, mari kita sama-sama untuk membesarkan, ya, asesor ini, ya, para jabatan fungsional ini, khususnya organisasi IASA ini, agar benar-benar bisa kita terus mensosialisasikan setiap arah perubahan kebijakan yang terkait dengan kinerja kita, terkait dengan kinerja ASN. Dan karena itu, apa yang kita lakukan adalah tentu saja akan menentukan baik buruknya, capaian kinerjanya, tujuan dari negara ini, sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah Republik Indonesia, bahwa kita ingin terus maju dan modern, ingin terus menjadikan SDM unggul. Oleh karena itu, untuk melahirkan SDM unggul ini adalah tentu saja kuncinya adalah dari kita seluruh. Sebagai feedback dari tugas kerja kita, tentu saja hari ini, acara webinar ini, bagaimana imbal balik dari sebuah kinerja ASN dan khususnya jabatan fungsional asesor ini. Apa yang kita dapat? Bagaimana sistem penilaian kredit? Bagaimana juga penilaian kinerja kita? Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat mengikuti webinar pada pagi hari ini, dan terima kasih atas kerjasamanya Pak Dimas, Bu Sofi, dan seluruh teman-teman IASA berserta jajaran asesor PPSDM Kementerian Agraria Tata Ruang, dan semoga ini akan terus terjalin dengan baik, dan tak lupa juga kami akan terus bersama-sama untuk berkoordinasi di dalam hal-hal terkait dengan adanya perubahan-perubahan, adanya kebijakan-kebijakan baru yang nantinya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti webinar, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar dengan tema arah perubahan kebijakan manajemen kinerja ASN, khususnya pada jabatan fungsional asesor SDM aparatur, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Dadang Suhendi, SHM HUM, yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pagi hari ini. Baiklah, hadirin yang berbahagia, para peserta webinar, selanjutnya adalah acara inti, yaitu dengan narasumber Bapak Agus Yudi Wicaksono, SSTP MPP, PLT Asisten Deputi Peningkatan Kinerja dan Sistem Penghargaan SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Webinar ini akan dipandu oleh moderator Ibu Dr. Desi Mutia Ali, MPSI Psikolog, Asesor SDM Aparatur Madya, Badan Kepegawaian Negara. Baik, kepada Ibu Dr. Desi Mutia Ali, MPSI Psikolog, acara kami serahkan sepenuhnya.
Baik, terima kasih Mbak Mita atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para peserta webinar Arah Kebijakan Manajemen Kinerja ASN, khususnya pada jabatan asesor SDM aparatur. Yang kami hormati narasumber kita yang sudah bersama kita sejak tadi, ini Pak Yudi. Selamat pagi Bapak, sehat Bapak? Ya, Alhamdulillah ya Pak. Baik Bapak, terima kasih. Pak Yudi ini sudah bersedia hadir di tengah-tengah kita semua untuk memberikan pencerahannya terkait dengan topik yang kita akan diskusikan, kita bahas pada pagi sampai siang hari ini. Senang sekali saya pada hari ini bisa membersamai rekan-rekan semua, baik itu asesor SDM aparatur, kemudian juga di sini saya lihat ada JF-JF lain juga yang ikut bergabung. Selamat pagi rekan-rekan semua di seluruh Indonesia. Pak Yudi, kami laporkan bahwa peserta di sini dari Sabang sampai Merauke ini Pak. Mereka sangat antusias untuk menerima penjelasan maupun pencerahan dari apa yang akan nanti Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Kemudian semoga acara ini bisa bermanfaat juga memberikan manfaat sebesar-besarnya pada rekan-rekan semua. Rekan-rekan peserta webinar, seperti yang kita ketahui bahwa dinamika perubahan yang terjadi saat ini di semua sektor kehidupan, baik dalam skala lokal, regional maupun internasional, memaksa kita ya untuk siap menjadi pribadi yang agile. Setiap saat siap untuk belajar dan beradaptasi atas perubahan yang terjadi. Termasuk salah satunya adalah perubahan kebijakan yang saat ini kita terima, yaitu di lingkungan pemerintahan, dalam hal ini ASN. Rekan-rekan asesor, mungkin kita semua sekarang sudah belum lama ini terhebohkan juga ya dengan urusan perdupakan ya yang harus dikumpulkan di akhir November ini gitu ya. Ada beberapa yang juga masih sampai melakukan konsinyering ya, untuk menyusun dupak bersama gitu ya. Oke, ya. Memang itu yang harus kita lalui bersama. Kemudian belum lagi ada kegalauan mengenai model perhitungan angka kredit dengan Permenpan 39 ya, yang untuk Permenpan yang baru. Saat ini kemudian dari Kemenpan mengeluarkan kebijakan terbaru, yaitu di Permenpan 6 dan Permenpan 7 ya, semuanya terkait dengan pengelolaan kinerja. Oke, baik. Bagaimana lebih jelasnya tentang arah kebijakan terbaru ini, serta bagaimana kaitannya dengan pengelolaan kinerja kita sebagai JF? Tentunya Bapak, Ibu, rekan-rekan JF semua yang hadir pada webinar kali ini memiliki keingintahuan yang besar mengenai hal ini. Oke, sebelumnya saya bacakan dulu CV beliau, CV Pak Yudi. Nama lengkap beliau adalah Bapak Agus Yudi Wicaksono, SSTP MPP. Saat ini beliau menjabat sebagai PLT Asisten Deputi Peningkatan Kinerja dan Sistem Penghargaan SDM Aparatur, Deputi SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Beliau menamatkan pendidikan S1-nya di Sarjana Sains Terapan Pemerintahan atau STPDN, dan kemudian melanjutkan studinya di Master of Public Policy Michigan State University USA pada tahun 2011. Oke, sangat-sangat tidak sabar lagi kami semua ingin mendengarkan paparan dari Pak Yudi. Silahkan kami berikan kesempatan untuk waktu dan kesempatan ini. Silakan Bapak Yudi. Baik, terima kasih Bu Dr. Desi Mutia Ali. Yang kami hormati, kami muliakan Ibu Ketua Umum YASA Pusat, Ibu Nurul Misbah, Bapak Cuk Dimas, Ketua YASA DKI, Bapak Asesor SDM Aparatur Utama, Bapak Dr. Dadang Suhendi, Bapak Ibu para Asesor SDM Aparatur di seluruh Indonesia,
dan peserta webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada panitia webinar dan IASA yang telah berinisiasi untuk menyelenggarakan webinar hari ini. Webinar ini kami sejak ditawari pertama kami langsung mengiyakan karena ini adalah salah satu arahan Bapak Menteri. Ada 3 arahan Bapak Menteri ke kami, Bapak Menpan RB. Yang pertama, bekerja dengan cepat, ya. Kemudian bekerja tidak business as usual, buat inovasi-inovasi yang membuat ASN bisa bekerja lebih baik, bisa bekerja lebih baik lagi. Itu arahan Bapak Menteri. Kemudian yang ketiga, sebagus apapun kebijakan, kalau tidak di-marketing dengan baik, ini nanti tidak akan terlaksana dengan baik juga di lapangan. Gitu. Jadi kami melaksanakan arahan Bapak Menteri yang ketiga, bagaimana untuk menjadi marketer yang baik. Ya, mudah-mudahan hari ini kami bisa menyampaikan arah kebijakan manajemen kinerja kepada Bapak Ibu, termasuk nanti saya agak menyinggung sedikit tentang bagaimana arah transformasi untuk talent pool. Karena tadi di awal Pak Cuk Dimas sempat menyampaikan terkait 2 sumbu talent pool. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat, Pak. Baik. Ya, topik yang saya bawakan hari ini adalah pengelolaan kinerja pegawai ASN pasca penyederhanaan birokrasi. Jadi ini sebenarnya lebih general ya, tidak hanya berbicara terkait dengan JF asesor SDM aparatur. Jadi nanti kita bisa lihat bagaimana konteks secara generalnya transformasi pengelolaan kinerja pegawai ASN. Bapak Ibu, tahun 2019 keluar kebijakan Permenpan 28 tahun 2019, dan itu pertama kali dilaksanakan instansi yang menyederhanakan birokrasi adalah Kemenpan RB. Jadi saya waktu itu eselon 3, Kepala Bidang Peningkatan Kinerja, saya yang mengalami pertama kali bagaimana pengalihan jabatan dari eselon 3 ke JF ahli madya gitu. Nah, kebijakan transformasi organisasi melalui delayering eselonisasi itu tujuannya adalah bagaimana supaya sekat-sekat supaya silo-silo yang ada di bawah atau di dalam unit organisasi itu menjadi hilang. Ya, intinya bagaimana supaya pegawai di dalam satu unit kerja itu bisa saling berkolaborasi, ya, bisa fleksibel saling mendukung satu sama lain dengan satu yang dipegang. Bagaimana memenangkan kinerja unit kerjanya. Gitu. Jadi itu harapan utama dari delayering eselonisasi. Tujuannya apa? Membuat birokrasi kita semakin agile dan pelayanan publik itu akan menjadi semakin kompetitif kalau kita berkolaborasi satu sama lain. Gitu. Jadi ke depan diharapkan tidak ada lagi ketika ada ekspektasi baru dari pimpinan, ketika ada arah sasaran kinerja organisasi atau unit kerja masih dibenturkan dengan itu bukan tusi saya gitu. Ya, jadi tusi di bawah unit eselon 2 itu kalau di pusat itu sudah tidak ada. Ya, di prinsipnya Bapak Presiden mengarahkan birokrasi 2 layer gitu. Nah, transformasi ini tadi diharapkan bisa semakin agile kita, bisa fleksibel dan kolaboratif. Dan ini sudah didukung dengan Permenpan 7 tahun 2022. Nah,
transformasi organisasi ini didukung oleh transformasi SDMA karena di layering saja tidak cukup untuk memacu pelayanan publik yang lebih baik lagi. Diperlukan yang namanya transformasi SDM aparatur. Ya. Jadi mulai dari penguatan budaya kerja dan employment branding, percepatan peningkatan kapasitas SDMA, peningkatan kinerja dan perbaikan sistem penghargaan kita, termasuk pengembangan talenta dan karir, ya. Kemudian percepatan transformasi digital dan perancangan jabatan dan perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan. Mohon maaf, saya baik, saya lanjutkan. Jadi paparan kami hari ini nanti akan fokus kepada peningkatan kinerja. Bagaimana peningkatan kinerja kita, dan ujungnya nanti akan kami sampaikan bagaimana pengembangan karir dari pejabat fungsional. Nah, dengan adanya transformasi organisasi, diharapkan kita bergeser dari organisasi yang tradisional menjadi organisasi yang agile. Ya, jadi kita dalam Permenpan 7 2022 kita kenal yang namanya cross functional agile team. Ya, jadi seorang individu, ya seorang JF itu bisa memiliki dua peran, ya sebagai individual contributor, ya atau sebagai team member. Ya, jadi bisa bekerja secara individu, bisa bekerja secara tim. Ya, ini di Permenpan 7 tahun 2022. Nah, namun Permenpan ini perlu didukung dengan transformasi pengelolaan kinerja ASN. Ya, ketika kita mau agile, ya maka bagaimana pengelolaan kinerjanya juga harus diperbaiki. Makanya Permenpan 6 dan Permenpan 7 itu lahirnya hampir berbarengan, tapi dalam pembahasannya itu berbarengan. Nah, Permenpan 6 itu lahir selain dari kebutuhan dukungan terhadap transformasi organisasi, Permenpan 6 juga lahir sebagai amanat dari Undang-Undang 5 2014 tentang ASN. Sebentar. Ya, kami ulangi ya. Jadi PP 30 dan PP 49 itu mengamanatkan adanya dua Permenpan. Ya, namun kami kemudian memutuskan ya untuk menggabungkan dua Permenpan ya untuk pengelolaan kinerja PNS dan P3K di dalam satu Permenpan pengelolaan kinerja pegawai ASN. Ya, jadi itu mengapa Permenpan 8 yang baru diterbitkan itu kemudian ditransformasi menjadi Permenpan 6 tahun 2022. Nah, prinsip umum dalam pengelolaan kinerja ini ada 5, Bapak Ibu. Ya, yang pertama, bagaimana pengelolaan kinerja itu tidak hanya sekedar menilai kinerja pegawai, ya, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengembangkan kinerja pegawai. Ya, jadi bagaimana SKP itu, ya, itu tidak hanya nanti direncanakan di awal tahun dan mengevaluasi di akhir. Tapi kita fokus bagaimana memenuhi ekspektasi pimpinan dalam rangka pencapaian kinerja organisasi. Seperti itu ya. Jadi SKP ke depannya itu tidak boleh dikunci, ya, tidak boleh dibatasi, ya, dan kita di dalam Permenpan 6 sudah tidak lagi menghubungkan antara rencana kinerja ya dengan butir kegiatan. Itu poin pokok dari pengelolaan kinerja kita yang baru. Nah, terus berikutnya prinsip yang ketiga adalah pentingnya intensitas dialog kinerja pimpinan dan pegawai. Ya, jadi bagaimana
rencana kinerja pegawai itu inline dengan apa ekspektasi pimpinan, dan ekspektasi pimpinan itu inline dengan kinerja organisasi atau unit kerjanya. Karena di pundak pimpinan unit itu tersemat ekspektasi terhadap kinerja unit yang dipimpin. Jadi semua tegak lurus ke atas bagaimana memenangkan kinerja unitnya masing-masing. Nah, kemudian prinsip yang kelima, ya, kinerja pegawai itu tidak hanya mencerminkan hasil kerja, tapi juga perilaku yang ditunjukkan selama bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini Bapak Presiden di bulan Juli tahun 2021 telah melaunching core value berakhlak yang kemudian diadopsi di dalam Permenpan 6 2022 sebagai panduan perilaku kerja pegawai. Dan semuanya dari kita nih harus memahami 7 aspek perilaku beserta 21 panduan perilakunya. Ini prinsip umum dari kinerja pegawai. Nah, bagaimana ketika prinsip-prinsip ini coba kita refleksikan kepada kenyataan kita di lapangan saat ini. Kenyataan kita di lapangan, Bapak Ibu, itu bagi JF ini permasalahannya adalah dualisme penilaian kinerja, ya, penilaian angka kredit dengan penilaian SKP. Ya, jadi JF ini bingung nih, saya mau memenangkan kinerja unit atau saya mau ngejar angka kredit gitu, ya. Kenapa demikian? Karena dalam prakteknya kinerja unit yang sudah saya menangkan itu ketika saya usulkan dupaknya, terkadang nilainya tetap nilainya kecil gitu, ya. Ada output ya yang sesuai dengan ekspektasi pimpinan dan itu mendukung pencapaian kinerja unitnya, tetapi tidak bisa diakui sebagai angka kredit. Kalaupun diakui dengan angka kredit, terkadang jumlahnya juga kecil, ya, dan banyak sekali bukti-bukti dari penyelesaian output itu yang sifatnya administratif gitu, ya, sehingga menyita waktu banyak pejabat fungsional, ya, sudah menyelesaikan output yang dipakai oleh pimpinan, dipakai oleh unitnya, tapi tetap diminta bukti-bukti administratif pendukung yang lainnya juga, gitu. Sehingga tadi saya dengar dari Bu Desi atau Bu Mutia ya, sampai ada komisi khusus ya Bu ya, untuk pengusulan dupak ya Bu ya. Ya, itu salah satu realita kita di lapangan gitu, bahwa memenangkan kinerja unit saja tidak cukup ternyata selama ini untuk pejabat fungsional, ya, karena banyak administrasi yang ternyata harus tetap diselesaikan, sehingga pejabat fungsional itu di persimpangan sebenarnya. Saya mau angka kredit atau saya mau menangkan kinerja unit saya, gitu. Nah, selain itu, antar JF juga dengan butir kegiatan yang sama, dengan output yang sama, angka kreditnya berbeda. Gitu. Itu sudah kami temui di beberapa jabatan fungsional. Ini permasalahan yang dialami oleh pejabat fungsional. Dan pada kenyataannya di lapangan, antara pejabat fungsional dan pimpinan itu kadang-kadang di lapangan ya, ketika bekerja itu, karena mindsetnya pejabat fungsional ini adalah angka kredit, kadang-kadang nggak nyambung dengan pimpinannya. Gitu. Sementara pimpinan ditekan lagi oleh pimpinan yang lebih tinggi lagi. Ini kenapa belum selesai? Ini kenapa belum dilaksanakan? Sementara pejabat fungsionalnya fokus ke bagaimana angka kreditnya gitu. Jadi ini realita yang di lapangan Bapak Ibu. Kemudian dari sisi instansi pengguna juga ada permasalahan, ya. Jadi yang tadi saya bilang, kecenderungan pegawai lebih mengejar angka kredit tanpa memperhatikan apa sebenarnya kinerja organisasi atau unitnya yang harusnya dicapai gitu, dan apa ekspektasi dari pimpinannya, gitu ya. Kemudian dari instansi pengguna, nah instansi pembina. Instansi pembina dengan adanya penyederhanaan birokrasi ini juga super overload gitu. Ya, satu di instansi pembinanya, yang kedua di tim penilai angka kredit instansinya itu juga overload, dan itu kami alami juga di Menpan, ya. Dan
Karena proses verifikasi buktinya juga berdasarkan format yang rigid, memakan waktu, membutuhkan SDM yang banyak, sehingga penetapan dupak dan pembukaan dupak ya itu juga terkadang dikeluarkan dalam jangka waktu yang lama gitu. Jadi tidak ada kepastian untuk jabatan fungsional kapan ini output saya ini bisa dinilai gitu. Ya. Dan ini yang saya alami juga ketika hapak saya keluar itu saya kurang tahu ya karena saya juga baru sekali mengajukan dupak. Kalau di penilaian kinerja itu kan ada mekanisme keberatan gitu ya. Di penilaian kinerja ada mekanisme keberatan. Saya juga belum tahu lebih dalam lagi nih, apakah saya bisa mengajukan keberatan terhadap hapak yang telah ditetapkan gitu. Tapi kalau di pengelolaan kinerja di SKP itu ada mekanisme keberatan. At least dijelaskan misalnya kenapa saya mengajukan misalnya 100 yang disetujui kenapa hanya 40 gitu. Yang 60 ini kemana ini? Misalnya ya. Gitu. Kalau di kinerja itu diberitahu kan apa kita yang kurang ya, ekspektasi pimpinan apa yang tidak kita laksanakan sehingga kita bisa diingatkan gitu. Nah, terkait dengan hapak ini juga saya merasakan harusnya ada ruang untuk itu ya harusnya. Oke. Kemudian sebenarnya kondisi yang tadi kita alami ya itu sudah diprediksi sebenarnya ya, melalui riset yang dilakukan oleh Jacob Morgan dalam bukunya The Future of Work. Sudah diprediksi itu. Ini permasalahan di mana-mana sebenarnya. Di dunia ini permasalahannya itu. Ya. Kita seringkali hanya fokus di input. Ya. Kita fokus di input, kita fokus di predefined work. Butir-butir kegiatan ya. Rencana kinerja yang rigid di awal tahun. Kemudian kita fokus ke knowledge, ya sampai kemudian Menpan menetapkan bahwa semua standar kompetensi jabatan harus ditetapkan oleh Menpan. Padahal terkadang ya begitu ditetapkan bisa jadi itu sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan di lapangan gitu. Karena proses untuk penetapannya kan lama sekali itu. Ya ini autokritik juga terhadap kami. Ya jadi kita fokus di input ya sehingga terkadang ya kita dalam pengelolaan kinerja yang existing juga ini, itu kita lebih disibukkan dengan penginputan aktivitas harian. Ya. Jadi teman-teman yang kerjanya kepala di kaki di kepala, kadang-kadang lupa nginputnya itu. Dan mereka-mereka yang berkinerja itu malah dipotong tukinnya itu. Ya, karena apa? Kita fokus di input gitu. Bukan fokusnya di output. Ya, padahal satu output itu bisa saja diselesaikan dalam mingguan, bulanan, 2 bulanan, atau 3 bulanan. Cukup ditentukan saja ekspektasi pimpinan, saya harus menghasilkan output apa, itu saja yang ditulis di SKP-nya. Habis itu nggak usah lagi. Fokus bekerja, output itu berprogres, laporkan. Cek lagi ekspektasinya ini sudah sesuai belum. Jadi tugasnya ASN itu 3 sebenarnya. 1, pastikan memahami ekspektasi pimpinannya, ya paham kinerja unitnya ini mau kemana. Kalau tidak paham, klarifikasi ekspektasi itu ke pimpinannya gitu. Bukan klarifikasinya ke, mohon maaf, bukan klarifikasinya ke tim penilai angka kredit gitu. Ya karena sehari-hari yang ada di lapangan itu kita bersama pimpinan kita gitu loh. Ya. Jadi 1, klarifikasi ekspektasi. 2, laksanakan ekspektasi itu, deliver ekspektasi itu. Ya. Itu tugas kita yang kedua. Tugas kita yang ketiga, minta feedback secara berkala. Pak, Bu, gimana ini hasil pekerjaan saya? Sudah sesuai ekspektasinya belum? Disitulah dialog kinerja itu berjalan. Dan di situ esensi dari pengelolaan kinerja. Jadi kalau ada yang bertanya, wah nanti subjektif sekali. Iya, kalau tidak dilakukan dialog kinerja. Iya, kalau Anda tidak minta feedback. Iya, kalau Anda tidak klarifikasi ekspektasi pimpinan. Ya, sepanjang 3 itu dilakukan, insya Allah tidak ada bahasa-bahasa subjektivitas. Gitu ya. Jadi kita fokus ke depan ini, kita fokus ke output, kita fokus ke customized work, ya bukan predefined lagi. Makanya butir kegiatan sudah tidak relevan untuk bagaimana kinerja kita. Ya,
Kalau ada prosedur yang ada di asesor bagaimana untuk mengakses, itu prosedur itu harus diikuti gitu loh. Tapi tidak prosedur itu dituangkan di dalam SKP gitu loh. Karena akhirnya kita kecil-kecil sekali tuh. Setiap aktivitas kita laporkan. Bayangkan betapa capeknya kita. Ya, saya misalnya punya pembantu gitu ya. Mohon maaf, ART misalnya. Dia jabatan fungsionalnya juru masak berarti ya. Juru masak nih. Berarti butir kegiatannya itu misalnya menyiapkan bumbu, meracik bumbu, ya, kemudian membeli membersihkan peralatan masak, ya, kemudian menggoreng misalnya atau apa. Nah kalau satu-satu itu dilaporkan, jangan-jangan dia nggak sempat itu bikin makanan yang sesuai ekspektasi saya gitu, ya. Padahal ekspektasi saya itu dua sebenarnya. Mbak, tolong kalau nyiapkan makanan, khususnya sarapan pagi, saya nggak mau disiapkan siang atau malam, nggak perlu. Pagi aja, ini paling krusial pagi, paling utama nih pagi. Jangan sampai makanan nggak siap kalau saya mau berangkat kantor. Itu ekspektasi saya. Ya. Kemudian yang kedua, makanannya enak. Nah, dia nanya, dia klarifikasi dong ke saya. Ya, Pak, makanan enak maksudnya gimana? Oke, makanan enak itu Mbak, satu ya, jangan keasinan. Ya. Kedua, jangan pedes. Makanan yang agak dingin nggak apa-apa. Karena kadang-kadang saya agak telat untuk berangkat kantor. Yang penting jangan tidak ada makanan untuk saya bawa ke kantor gitu. Itu ekspektasi. Jadi saya nggak menanyakan ke Mbak saya, Mbak itu beli telurnya di mana Mbak? Gimana Mbak membersihkan itunya? Gitu ya. Jadi kita fokus ke hasilnya apa sih? Gitu loh. Hasilnya asesor nih apa sih yang dijagain supaya kinerja unit penilaian kompetensi ini harum namanya itu loh. Ya. Itu yang harus disepakati itu. Apa sih kinerja dari unit yang di dalamnya ada asesor-asesor ini? Ya. Kemudian kita fokus ke adaptive learning. Ya, adaptive learning itu apa? Learning yang selalu evolve tiap saat gitu loh. Jadi bukan kita fokus ke knowledge-nya, tapi kita fokus ke adaptif. Kita adaptif nggak sih? Ada kebutuhan penguasaan kompetensi baru, kita cepet nggak sih menyesuaikannya gitu. Ya. Kadang-kadang orang pinter itu bukan orang yang hebat sekali dalam satu hal gitu loh. Orang yang pinter itu yang ketika ada hal baru, dia cepet belajarnya gitu. Itu definisi saya orang pinter sih. Orang yang mau terus-menerus untuk belajar. Gitu. Nah ini transformasi kita ke depannya. Nah, bagaimana mewujudkan ini? Kami sedang menyiapkan dua kebijakan yang mendasar. Ya, yang pertama adalah RPP manajemen kesejahteraan ASN. Ini sedang kemungkinan akan di-upgrade, akan di-improve menjadi RPP manajemen ASN, menggabungkan antara PP 11 dan PP 49. Kemudian kita juga sedang melakukan revisi Permenpan RB 13 tahun 2019. Prosesnya sudah di Kumham, tapi sekarang sedang penyempurnaan untuk kami nanti akan kembalikan lagi ke Kumham. Poin yang pertama di perubahannya adalah angka kredit akan digantikan oleh poin talenta. Ya, poin talenta ini diperoleh dari konversi predikat kinerja pejabat fungsional. Ya, jadi kita akan melakukan konversi dari predikat kinerja menjadi poin talenta. Dan poin talenta ini akan dimiliki oleh semua jabatan, baik jabatan fungsional, jabatan administrasi, maupun jabatan pimpinan tinggi. Semua dari kita akan punya. Dan ini merupakan salah satu bentuk transisi, ya, karena ke depan kita tidak menggunakan lagi pangkat dan golongan ruang. Jadi poin talenta ini bisa dibawa kita kemana-mana gitu. Misalnya Bu Desi pindah dari BKN misalnya ke DKI gitu. Nah, poin talenta itu dibawa sehingga karirnya Bu Desi track recordnya tuh ada di poin itu gitu. Ya, dan itu berdasarkan predikat kinerja. Dan poin talenta ini adalah tiket sebagai syarat kelayakan JF mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang. Jadi untuk naik jenjang tetap ada UKOM-nya. Nah, siapa yang melaksanakan UKOM? Yang melaksanakan UKOM adalah
instansi pembina. Ya, jadi peran instansi pembina tetap ada, tapi tidak lagi instansi pembina menghitung dupak lagi gitu, menghitung angka kredit lagi, enggak. Menilai dupak, menetapkan dupak tidak lagi. Ya. Kemudian perannya pengembangan kapasitas JF tadi, supaya mempermudah JF untuk belajar. Karena apa? Suatu ketika dia akan diuji kompetensi. Ya. Nah, pertanyaannya juga biasanya gini, bagaimana kalau JF melaksanakan ekspektasi pimpinan yang nggak sesuai dengan kompetensinya dia? Ya, ketika yang bersangkutan melaksanakan terus-menerus melaksanakan yang tidak sesuai dengan kapasitas JF-nya, suatu ketika yang bersangkutan akan uji kom gitu. Ya. Dan kita ketika diuji kom itu kan basisnya apa yang sudah kita kuasai setiap hari gitu. Pasti kendalanya nanti pada saat uji kom. Gitu ya. Dan itu untuk pengelolaan kinerja ada mekanisme keberatan sebenarnya. Jadi dari dialog kinerja itu nanti saya akan jelaskan bagaimana diskusi sumber daya ya. Oke, saya kembali lagi ke sini. Nanti tidak ada lagi dupak, sehingga pejabat fungsional itu fokus pada pemenuhan ekspektasi pimpinan dalam rangka pencapaian kinerja organisasi. Tegak lurus kita ke atas. Siapa pimpinan kita, ekspektasinya apa, ya. Ini hubungannya ke kinerja organisasi yang mana, ya. Dan pimpinan itu nanti akan bebas berekspektasi, bebas berstrategi, sepanjang tidak melanggar core value berakhlak atau panduan perilaku. Itu pagarnya gitu. Jadi kalau pimpinan sudah mulai nyuruh kita korupsi, nyuruh kita menjual jabatan kita, nah itu wajib kita tolak karena keluar dari pagar core value berakhlak. Kemudian nanti ke depan tidak ada lagi pembentukan JF baru, ya. Menpan nanti akan menetapkan rumpun JF berdasarkan keilmuan atau berdasarkan keahlian. Tapi diskusi yang berkembang terakhir rumpunnya itu berdasarkan urusan pemerintahan. Kemudian penamaan jabatan itu diserahkan ke masing-masing instansi pemerintah. Ya, jadi instansi pemerintah silakan melakukan penamaan. Dari penamaan itu nanti akan dimasukkan ke dalam rumpun. Nah, rumpun itu memasukkan ke dalam rumpun itu nanti akan berkoordinasi dengan instansi pembina. Jadi instansi pembina itu adalah nanti instansi pembina rumpun. Kemudian arah transformasi berikutnya, perluasan ruang lingkup jabatan fungsional berbasis rumpun keilmuan. Jadi ini nanti lebih kepada bagaimana tugas jabatan JF itu lebih dihubungkan dengan pencapaian dari kinerja unitnya. Jadi lebih general lagi gitu. Kemudian JF dapat berpindah dalam satu rumpun tanpa harus uji kompetensi. Jadi nanti ini sebenarnya Permenpan yang berbeda ya. Ini tidak di Permenpan 13. Maaf, di Kepmenpan. Di keputusan Menteri Pan RB nanti ada rumpun beserta instansi pembinanya. Kemudian ke depan, kenaikan jenjang JF itu mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Nah, kalau ini masuknya di RPP. Jadi nanti Menpan tidak lagi mengeluarkan formasi untuk pejabat fungsional ya. Jadi formasi itu diserahkan ke masing-masing instansi. Nanti instansi akan menghitung ketersediaan anggarannya. Dan itu nanti masuknya di RPP manajemen ASN. Kemudian pengangkatan pertama dapat dilakukan pada semua jenjang JF. Ini sebenarnya sudah berlaku ya. Untuk P3K itu bisa di semua jenjang, ya, namun untuk PNS masih di jenjang di 2 jenjang awal. Nah, ini arah transformasinya Bapak Ibu. Nah, untuk poin talenta ya, ini nanti kita akan melakukan konversi ya dari predikat sangat baik misalnya itu 150% dikalikan dengan target angka tahunan pegawai. Jadi target angka kredit tahunan ini menjadi koefisien pengali saja sebenarnya. Ya, misalnya Bu Mutia itu 37,5 ya target tahunannya, maka 150, kalau predikat kinerja Bu Mutia 2022 ini sangat baik, ya maka 150% dikalikan 37,5. Kalau nggak salah 56 ya, 56 sekian gitu. Nah itulah angka kredit Bu Mutia tahun 2022. Ya. Dan ini ke depan poin talenta ini di RPP nanti akan berubah ya. Jadi sangat baik itu harganya 100. Ya, baik itu konsepnya 70, butuh perbaikan itu 50,
kurang atau misconduct itu 25, kalau sangat kurang itu 0. Ya. Jadi semua pegawai baik JF, JA maupun JPT akan punya poin talenta. Dan ke depan, arah transformasi ke depan ketika pangkat golongan ruang tidak ada lagi, maka kenaikan jenjang itu kalau kita konsisten, misalnya kita star sangat baik, itu nanti akan menjadi star, itu cukup 3 tahun kita bisa eligible untuk mengikuti uji kom kenaikan jenjang. Ya, jadi kami prediksi kalau di manajerial itu dari CPNS sampai eligible untuk ikut seleksi eselon 2 itu cukup 10 tahun ke depannya. Ya, cukup 10 tahun. Kalau sekarang Bapak Ibu 20 tahun belum bisa itu. Saya CPNS 99 sampai hari ini saya belum eligible untuk ikut seleksi eselon 2. Gitu ya. Nah, kalau promotable itu konversi dari baik, need improvement itu konversi dari butuh perbaikan. Ya, ini untuk poin talenta. Jadi pegawai nanti ke depannya nggak lagi bingung kayak gini. Saya mau SKP atau saya mau dupak? Enggak. Kedepannya itu Bapak Ibu cukup berkinerja, otomatis nanti akan mendapatkan poin talenta berdasarkan predikat kinerja yang Bapak Ibu peroleh. Gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi konsinyering lagi ya Bu Mutia ya untuk pengusulan dupak. Dan ini semuanya sudah masuk di rancangan revisi Permenpan 13 2019. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya punya predikat kinerja yang tadi, yang sangat baik, supaya bisa dapat 150%, atau predikat kinerja yang baik, supaya dapat 100% dari target angka kredit tahunan. Ya. Satu, Bapak Ibu harus memahami bahwa Permenpan 6 itu memberikan keleluasan yang luar biasa ya bagi Bapak Ibu untuk memberikan ekspektasi kepada pegawai Bapak Ibu. Ini saya cerita Bapak Ibu yang pimpinan ya. Jadi ekspektasinya itu bisa dalam bentuk kuantitatif, bisa dalam bentuk kualitatif gitu. Ya. Dan ini basisnya semua adalah melalui dialog kinerja. Ya. Jadi dialog kinerja itu bisa Bapak Ibu pegawai mengusulkan atau pimpinan yang memberikan arahan sesuai strategi yang diputuskan. Jadi bisa dua model ini nanti ke depannya. Nah, kemudian untuk penilaian kinerja, nanti kita tidak lagi menggunakan rumus matematis lagi. Jadi Permenpan 8 itu masih ada rumus-rumus. Saya terakhir masih ditanya, Pak, minta Excel yang untuk Permenpan 6 dong. Saya jawab tidak ada. Permenpan 6 tidak ada lagi Excel seperti Permenpan 8 ataupun SKP-SKP kita yang sebelumnya. Tidak ada lagi kita menggunakan Excel. Ya. Nah, kalau dulu ada pembubutan direct cascading non direct, ya. Kalau sekarang metode cascading menjadi panduan, hanya sebagai panduan. Ya. Kalau cascading itu yang memudahkan pimpinan untuk membagi peran, silahkan. Tapi kalau pimpinan punya metode lain untuk membagi peran ke pegawainya, silahkan itu digunakan. Ya. Kemudian kalau dulu ada pembobotan kinerja utama tambahan, sekarang tidak ada. Sekarang yang digunakan adalah mana yang paling prioritas menurut arahan atau ekspektasi pimpinan. Ya, kemudian kalau dulu kinerja JAF masih dikaitkan dengan butir kegiatan dan angka kredit, sekarang kinerja tidak lagi dikaitkan dengan butir kegiatan. Tapi kinerja tetap nanti akan mendapatkan angka kredit yang kemudian dikonversi menjadi poin talenta. Gitu ya. Nah, kapan berlakunya? Ini berlaku sejak Permenpan 6 2022 berlaku sejak Januari 2022. Ya, jadi kami alhamdulillah kemarin di bulan September untuk kedeputian kami sudah keluar predikat kinerja 3 bulanan. Ya, Juli, Agustus, September. Nah, ini kami masuk ke triwulan keempat, Oktober, November, Desember. Nah, ini core value berahlak ya. Kalau tadi hasil kerja, sekarang pimpinan itu bisa memiliki ekspektasi khusus terhadap perilaku pegawai. Ya. Jadi, selain ekspektasi terhadap hasil kerja, pimpinan juga bisa memiliki ekspektasi terhadap hasil perilaku pegawai. Ya. Misalnya Bu Mutia gini ya.
maaf, misalnya dinilai oleh pimpinannya atau pada saat dialog kinerja disampaikan Bu Mutia ini berorientasi pelayanannya bagus, cekatan, solutif, dapat diandalkan. Cuma kekurangannya ini diharmonis gitu. Misalnya nih contoh ya Bu Mutia ya. Misalnya Bu Mutia ini saya perhatikan ini suka ngegibah gitu loh. Suka bergunjing ya, toksik gitu ya. Pimpinan semuanya dikatain ya, ngajak teman-temannya untuk ngebosin pimpinan gitu ya. Nah, ini nanti bisa disampaikan ekspektasi itu di dalam SKP Bu Mutia gitu sebagai catatan. Bu Mutia tolong diperbaiki ya perilaku harmonis gitu. Saya minta tolong Bu Mutia nih, yang lainnya sudah baik Bu ya. Cuma yang harmonis ini tolong Bu Mutia lebih lebih harmonis lagi, jangan toksik ya. Tolong grup-grup kecil itu di leave aja ya. Grup-grup gibah tolong di leave gitu ya. Ibu Mutia fokus bekerja gitu. Nah, ini bisa dituliskan di sini nih, Bu. Dengan bahasa yang lugas, dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh Bu Mutia gitu. Ya, dan Bu Mutia bisa melakukan klarifikasi terhadap ekspektasi perilaku. Ngegibah yang gimana, Pak, maksudnya, Pak? Nah, itu di situ diskusi, Bu. Ya. Jadi sesimpel itu pengelolaan kinerja kita sebenarnya, ya. Hasil kerjanya bisa diberikan ekspektasi, perilakunya bisa juga diberikan ekspektasi. Kemudian, nah, setelah kita mendapatkan ekspektasi baik hasil kerja maupun perilaku, ya, kita ini masih diberikan kesempatan untuk mendiskusikan dukungan sumber daya loh. Ya. Oke, pimpinan, Bapak punya ekspektasi ini, ya. Bu Mutia nanti akan ditanya, apa yang bisa saya bantu? Apa yang Ibu Mutia butuhkan supaya ekspektasi saya bisa terwujud? Ya. Contohnya misalnya kemarin saya diminta untuk menyelesaikan simulasi untuk RPP. Ya. Saya kasih ekspektasi ke tim saya tanya, kalian butuhnya apa? Pak, kami butuh laptop, karena kalau laptop yang sekarang ini nggak bisa running data 3,8 juta. Ya, dikalikan dengan tabel belasan ke kanan gitu. Ke bawahnya 3,8 juta, ke kanannya belasan variabel gitu. Oke, apa yang dibutuhkan? Oke, kami butuh laptop atau PC dengan spek yang seperti ini. Itu yang saya negosiasikan dengan Sesdep, yang saya bagaimana anggaran kemudian bisa dialihkan untuk pengadaan itu. Ya, jadi ini dukungan dari pimpinan. Kemudian saya juga menyampaikan apa konsekuensinya. Oke, ini kalau tidak bisa diselesaikan dalam waktu sekian, saya akan alihkan ke yang sanggup. Ya, saya nggak bisa menunggu kamu misalnya. Karena ini sudah ditunggu pimpinan, ini akan dibawa ke Kementerian Keuangan misalnya. Itu diberitahu konsekuensi. Kemudian guideline yang paling penting itu juga saya sampaikan juga. Dan yang terakhir skema pertanggungjawaban. Kapan itu harus dilaporkan? Kapan itu harus diupdate progresnya? Jadi ini tuntas ini. Nah, kalau sudah seperti ini, rasanya nggak ada lagi subjektivitas itu. Ya, subjektivitas memang tidak bisa dihindari, tapi ke depan ya pimpinan harus memiliki professional judgment. Itu kata kuncinya di situ sebenarnya. Dan kata kuncinya lagi adalah dialog kinerja ini. Nah, ini di lampiran SKP juga kami siapkan formnya ya. Jadi ini bisa direcord apa saja ekspektasinya, kemudian sumber dayanya apa saja. Skema pertanggungjawaban, konsekuensi, ini bisa direcord semuanya. Nah, terakhir, bagaimana menetapkan predikat kinerja? Jadi kita sudah punya ekspektasi, ya, kita sudah diskusi sumber daya, kita sudah laporkan secara periodik kepada pimpinan, ya, sudah diberikan feedback dari pimpinan, ya. Kemudian tibalah kita ke evaluasi kinerja. Jadi evaluasi kinerja itu ada dua, ya, evaluasi periodik dan evaluasi akhir tahun, ya. Jadi dengan Permen 46 ini kita punya 5 rapot sebenarnya. 4 rapot 3 bulanan, 1 rapot tahunan. Nah, pertanyaannya saya, Bapak Ibu sudah punya rapot belum? Yang 3 bulanan.
Insya Allah belum ya, karena sosialisasinya juga mungkin belum sampai sedetil sampai pelaksanaan di lapangannya ya. Kemudian bagaimana menetapkan kinerja predikat kinerja pegawai? Jadi predikat kinerja pegawai itu tidak ditetapkan di awal. Yang ditetapkan lebih dulu adalah kinerja unitnya dulu. Jadi unitnya ini diputusin dulu, menang atau kalah nih. Ya. Setelah itu tetapkan pola distribusi, baru setelah itu kita tetapkan predikat kinerja pegawai. Teknisnya seperti ini. Jadi kinerja periodik pegawai yang 3 bulanan itu basisnya adalah hasil kerja dan perilaku kerja. Ya, ini tetap dinilai nih, hasil kerja perilaku kerja tetap dinilai. Tapi untuk menetapkan ya apakah seorang pegawai itu baik, sangat baik, kurang, cukup atau butuh perbaikan, ini menunggu pola distribusi. Pola distribusi ini. Nah, pola distribusi ini menunggu capaian atau predikat kinerja unit kerja atau organisasi. Nah, basisnya apa? Basisnya adalah capaian milestone atau trajectory target dari unit tersebut. Pertanyaannya, dari mana asalnya milestone atau trajectory target? Ya dari apa yang direncanakan, apa yang diekspektasikan oleh pimpinan. Contoh misalnya Puspenkom, ya Puspenkom dalam Januari, Februari, Maret itu apa yang harus dihasilkan dari Puspenkom? Layanannya apa saja yang bisa dilaksanakan di 3 bulan itu? Improvementnya apa yang mau dilakukan di 3 bulan itu? Ada nggak penilaian kompetensi di 3 bulan itu? Itu semuanya yang masuk menjadi trajectory target 3 bulanan. Ya. Dan itu semuanya berasal dari apa? Perencanaan yang sudah kita tetapkan sebelumnya ataupun ekspektasi pimpinan yang datang di bulan berjalan. Gitu. Itu semua dikumpulkan di misalnya Januari, Februari, Maret, di bulan Maret itu akan dinilai oleh, kalau Puspenkom itu di atasnya siapa ya Bu ya? Deputi atau langsung kepala BKN? Langsung kepala, Pak. Oke, Ya. langsung Pak Kepala BKN ya. Nah, Pak Kepala BKN itu setiap 3 bulan akan mengeluarkan raport Puspenkom. Happy nggak Pak Kepala BKN terhadap performanya Puspenkom? Nah, kalau Pak Kepala happy, milestone-nya banyak yang tercapai, maka ditetapkanlah Puspenkom itu misalnya predikatnya baik. Nah, kalau Puspenkom itu predikatnya baik, kita lihat pola distribusinya. Pola distribusinya kita menggunakan kurva distribusi normal. Kalau predikatnya baik, maka misalnya Puspenkom berapa pegawainya, Bu? Ada 100? Nggak sampai, Pak. Nggak sampai. 40, ya. Sekitar 40, Pak. Misalnya 40. 20 orang sudah dipastikan predikatnya baik, Bu. Kalau kinerja Puspenkom dianggap Pak Kepala BKN baik ya. Wah, happy saya Pak, banyak yang berhasil walaupun tidak terlalu signifikan atau tidak melampaui betul-betul ekspektasi saya, tapi oke nih. Baik. Nah, 20 sisanya itu bisa didistribusikan sangat baik atau cukup. Jadi ada pegawai yang predikatnya sangat baik, ada predikatnya yang cukup. Tapi guiding-nya adalah predikat sangat baik tidak boleh lebih banyak dari yang baik. Dan yang cukup tidak boleh lebih banyak dari yang sangat baik. Itu guiding-nya. Gitu. Jadi kami tidak menetapkan persentasenya, hanya nanti kami akan running datanya, kami akan evaluasi secara berkoordinasi juga dengan BKN ya. Oke, makasih Pak. Ya, jadi ini nanti akan kami running datanya sesuai nggak dengan pola distribusi seperti ini. Gitu. Jadi semua pegawai itu fokusnya satu, bagaimana supaya unit performance-nya ini baik. Bagaimana supaya Pak Kepala BKN itu happy terhadap kinerjanya Puspenkom. Gitu. Apa saja arahan-arahan Kepala BKN kepada Kepala Puspenkom yang harus kita laksanakan, yang harus kita deliver. Itu tata cara bagaimana menetapkan predikat kinerja pegawai. Setelah kita
lihat pola distribusinya, baru kita lihat, Bu. Kita bandingkan pegawai satu sama lain. Itu tugasnya Kapus Penkom, Bu. Gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana pertanyaan apakah kepala Puspenkom itu kenal dengan semua asesornya gitu? Gitu ya. Misalnya asesornya itu ada 30 gitu. Rasanya nggak mungkin Kapus Penkom kenal semua kinerjanya mereka di lapangan gitu ya. Nah, kinerja Puspenkom tadi itu kan pasti ada yang kaitannya dengan bagaimana kinerja dari unit penilaian kompetensi ini ya Bu ya. Nah, kalau misalnya unit penilaian kompetensi ini dijabat oleh struktural atau fungsional Bu? Ya, Pak. Iya. Kalau penilaian kompetensi itu bekerjanya berdasarkan tim atau berdasarkan struktur. Tim, Pak. Ada tim. Nah, Ya. berarti nanti Kapus Penkom akan bertanya kepada ketua-ketua tim itu, mana tim-tim yang dianggap oleh Kapus Penkom itu bisa mengikuti predikat kinerja unitnya. Jadi predikat kinerja unit karena baik pasti didukung oleh tim-tim yang perform juga kan Bu. Tapi di dalam tim yang perform itu bisa jadi ada tim yang sangat perform, ada tim yang kurang perform gitu. Nah, ini adalah evaluasi yang dilakukan oleh Kapus Penkom kepada ketua-ketua timnya itu, Bu. Siapa tim yang menang, siapa tim yang kalah, gitu ya. Mana tim yang ngelit banget, gitu ya. Nah, ini adalah diskusi Kapus Penkom bersama ketua-ketua timnya. Ya. Gitu. Jadi, penilaiannya ke depan itu kita basisnya adalah kurva distribusi normal seperti ini. Ya, jadi kalau nanti misalnya predikat kinerja unitnya baik, tapi kurva distribusinya seperti ini, lebih banyak yang sangat baik, ini yang pasti akan menjadi temuan di BKN dan di kami juga gitu. Jadi tidak boleh predikat unitnya baik, lebih banyak yang sangat baik daripada yang baik gitu. Ya, jadi nanti tugasnya pimpinan itu mendiferensiasi ya predikat kinerja pegawai-pegawainya. Nah, kemudian untuk yang akhir tahun itu kan tadi yang 3 bulanan. Untuk yang akhir tahun, basis untuk penilaian kinerja organisasi atau unitnya itu basisnya adalah hasil atau IQ dan delivery ekspektasi pimpinan dalam 1 tahun itu. Kemudian dari sisi proses ini berdasarkan indeks reformasi birokrasi. Ya. Dan ini kami juga ini sebenarnya guiding yang di Permenpan 6. Tapi Kedeputan RB kami ini sedang menyusun bagaimana pedoman untuk penilaian kinerja atau penetapan kinerja unit kerja dan organisasi. Sembari itu disusun, ini sudah bisa digunakan. Gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kita akan menetapkan predikat tahunan di bulan Januari 2023 untuk kinerja 2022, tapi indeks RB-nya belum keluar di Januari 2023? Maka menggunakan indeks RB yang tahun lalu. Gitu. Ya, jadi ini sebagai untuk jangkar saja supaya apa? Supaya ada keadilan antar instansi gitu. Tidak hanya berpikir IQ karena bisa jadi gini. Ada IQ yang sudah basisnya outcome, ada IQ yang basisnya masih output gitu. Dan itu nanti kenanya kan sebenarnya di indeks RB-nya gitu. Karena indeks RB di dalamnya ada nilai sakit gitu. Indeks RB kan komposit. Ya, jadi ini yang nanti akan kita gunakan. Untuk pola distribusinya sama, tetapkan dulu kinerja unit atau organisasi, setelah itu tetapkan pola distribusi, baru pilih pegawainya. Siapa yang predikatnya baik dari yang terburuk? Kalau baik dari yang terburuk itu gimana? Maksudnya seperti ini. Misalnya predikat unitnya ditetapkan, misalnya Puspenkom ditetapkan kurang oleh Kepala BKN. Ya, banyak ekspektasi yang tidak terlaksana oleh Puspenkom. Ya, maka predikat unit Puspenkom kurang. Maka dari 40 pegawai, 20 pegawai sudah dipastikan predikatnya juga kurang, Bu. 20 ini kurang nih. Ada nggak yang sangat baik? Ada. Ya, tapi jumlahnya sangat sedikit. Ya, 1-2 orang mungkin bisa nih sangat baik nih. Baik ada, bisa juga ada. Jadi tugasnya Kapus Penkom memilih pegawai the best of the worst-nya.
ya, dan itu diskusi dengan para ketua tim itu. Makanya sekarang kita sudah tidak kenal lagi namanya koordinator, subkoordinator sebenarnya. Yang kita kenal adalah ketua tim. Ya, ketua tim itu tidak harus mereka-mereka yang koordinator, subkoordinator. Ketua tim itu bisa jadi JF yang murni gitu. Yang dulunya bukan eselon, bukan dulunya ini, tapi karena dipercaya bisa ngegendong kinerja unitnya, bisa berkontribusi nyambung dengan ekspektasi-ekspektasi Kapus Penkom, ya nggak salah kalau dia dipercaya jadi ketua tim gitu. Di satu output, di satu layanan dia bisa jadi ketua tim, di output atau layanan lain dia bisa jadi anggota tim. Itu diatur di Permenpan 7/2022. Gitu. Jadi kita ajal gitu loh. Kadang kita bisa jadi ketua tim, kadang kita bisa jadi ketua tim. Nah, hal yang mendasar adalah ketua tim itu tidak bisa menjadi pejabat penilai kinerja. Ya, jadi JF yang menjadi ketua tim itu tidak boleh menjadi pejabat kinerja. Pejabat penilai kinerja itu adalah, kalaupun dia JF, dia harus memimpin unit kerja mandiri atau unit kerja. Misalnya guru kepala sekolah, atau asesor menjadi kepala unit penilaian kompetensi. Nah, itu silahkan. Sepanjang dia memimpin unit. Itu untuk penetapannya. Nah, nantinya hasil dari penetapan predikat kinerja itu akan digunakan untuk insentif. Kalau kita namanya sekarang tukin, kita kan belum kenal bonus. Ini saya ambil dari RPP kita. Jadi kita nanti kenal yang namanya insentif kinerja, ada namanya bonus. Ada insentif itu tukin kita sekarang ya. Nanti akan dibayarkan setiap 3 bulan, rapel. Kemudian bonus itu nanti bonus tahunan. Itu basisnya semua predikat kinerja. Jadi kalau predikat kinerja rapot kita 3 bulanan itu jelek, maka untuk yang predikatnya itu cukup atau butuh perbaikan, dia dapat paling sedikit itu. Tapi kalau predikatnya sangat baik, dia bisa dapat lebih besar dari pagu yang selama ini ditetapkan. Ya. Kalau yang predikatnya kurang tidak dapat tukin, predikatnya sangat kurang tidak dapat tukin juga. Jadi nanti tukinnya akan dialihkan ke mereka-mereka yang predikatnya sangat baik. Kemudian ini untuk penyelesaian gaji ya. Jadi yang bisa naik gaji hanya yang predikatnya baik atau sangat baik. Nah, ini hubungannya dengan klasifikasi talenta atau kelas talenta. Jadi kita akan sebentar, harusnya ini dulu. Nah, ini. Kita kan punya 9 box metric ya. 9 box metric ini nanti akan kita kan ada kinerja dan potensial. Ini yang tadi di awal disebutkan oleh Pak Dimas ya. Kinerja ya dan potensial. Sumbu X-nya potensial, sumbu Y-nya kinerja. Dan ini akan ditransformasi menjadi perilaku dan hasil kerja. Intinya apa? Intinya predikat kinerja nantinya akan dikonversi menjadi predikat talenta. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah kita tidak perlu lagi pemetaan kompetensi atau potensi? Jawaban kami perlu, tetap perlu. Tapi apa? Mereka-mereka yang predikat kinerjanya sangat baik atau yang unfit, itu yang kemudian akan diverifikasi oleh talent committee. Jadi tidak seperti sekarang gitu loh. Semua ASN terlepas dari apa predikat kinerjanya di-assess gitu. Pada akhirnya apa? Yang bisa dipakai untuk naik jenjang kan hanya yang star dan promotable saja ini. Ya. Jadi yang di-assess itu nanti adalah mereka-mereka yang menyandang predikat kinerja sangat baik untuk nanti ditetapkan menjadi star, atau mereka-mereka yang predikatnya talentanya promotable dan sudah eligible untuk naik jenjang. Itu yang diverifikasi atau yang di-assess oleh para asesor gitu. Ya, jadi nanti tes kompetensi ya. Apa sih namanya sekarang ya? Uji assessment ya, assessment. Nah, assessment center itu hanya targeted, tidak untuk semua ASN. Kenapa kita transformasi ini? Karena kondisi sekarang ya Bapak Ibu, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh KSN bersama kami, ya,
dari instansi-instansi pemerintah yang indeks sistem meritnya sudah sangat baik, pada kenyataannya mereka belum berikan keleluasaan untuk melaksanakan pengisian jabatan eselon 2 tanpa seleksi terbuka atau JPT tanpa seleksi terbuka. Kenapa? Karena mereka belum punya talent pool. Mereka juga tidak memiliki rencana suksesi. Kami dalami lagi ke dalam, kenapa belum punya talent pool? Oh, karena permasalahan utamanya pemetaan potensi ini belum selesai gitu. Nah, untuk percepatan manajemen talenta nasional, maka kami putuskan pemetaan potensi hanya untuk mereka-mereka yang predikatnya sangat baik, atau mereka-mereka yang predikatnya baik, tapi sudah eligible untuk bisa promosi. Gitu. Saya pikir itu, Bu Mutia ya, penjelasan ini cukup panjang lebar ya, sejam ya saya. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh Bapak Ibu. Kami kembalikan ke Bu Mutia. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali rekan-rekan ya. Ini 1 jam ini nggak terasa loh ya. Saya pikir tadi masih lama Pak waktunya, ternyata memang tinggal sedikit ya. Baik rekan-rekan, tadi kalau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Yudi, sepertinya pergeseran peran pimpinan sedikit demi sedikit ya. Lebih ke arah coaching ya, lebih ke arah coach dan mentor mungkin ya. Dan mungkin juga pastinya dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh Pak Yudi tadi, banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang mulai capture oleh panitia di sini. Oke, silahkan mungkin kita lempar dulu ini termin pertama untuk 3 pertanyaan. Kalau mau secara langsung silahkan saya lempar untuk secara langsung dulu ini. Ada 3 pertanyaan, silahkan Bapak dan Ibu silahkan open cam dan open mic. Saya berikan kesempatan untuk 3 penanya pertama. Nanti setelah itu baru kita berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang ada di chat ataupun di aplikasi yang sudah kami berikan di chat room. Silakan Bapak Ibu. Oke, di sini sudah ada Pak Satria dari BP POM, kemudian ada Pak Maulana, baru ada 2, satu lagi terakhir untuk termin pertama open mic. Oke, ada Ibu Marcelina. Oke, silakan Pak Satria. Nanti setelah selesai langsung dilanjutkan oleh Pak Maulana dan Ibu Marcelina. Baik, terima kasih Bu Desi. Selamat pagi Pak Yudi, saya Satria dari Badan POM, asesor SDM aparatur. Baik Pak, nah yang ingin saya tanyakan tuh sebenarnya untuk kebijakan-kebijakan yang disusun oleh Menpan ini kan sebenarnya muaranya awalnya adalah penyederhanaan birokrasi, yang amanah Presiden di periode beliau menduduki jabatan. Nah, apakah sudah dipertimbangkan gitu ya dampak secara anggaran dan juga dampak secara karir pegawai ke depannya? PNS ini kan juga kita ngejar karir nih Pak ya. Dari kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan oleh Menpan. Karena porsinya, saya khawatir kacamatanya hanya kacamata pusat, Pak. Gitu ya. Kacamatanya tidak sampai pada level yang paling bawah, yaitu daerah yang kebetulan juga yang uniknya lagi, daerah itu menganut ke Kemendagri, Pak. Ya, ke daerah itu juga ada menganutnya di Kementerian Dalam Negeri terkait dengan aturannya. Nah, dengan aturan seperti ini kan pasti ada dampak. Salah satunya yang ingin saya angkat itu adalah instansi pembina. Kebetulan kami pun ada instansi pembina. Dengan adanya ada satu kewenangan instansi pembina yang kedepannya dihapus atau tidak digunakan.
ini kan berarti ada kemungkinan ada restrukturisasi di unit kerja tersebut gitu ya. Dan ini juga akan berpengaruh juga dari sisi anggaran. Ini apakah menjadi pertimbangan juga Pak untuk dalam menyusun kebijakan tersebut? Saya hanya khawatir kebijakan ini adalah kebijakan yang disusun karena ada penyederhanaan jabatan. Yang dampaknya juga yang perlu kita kita transparan adalah gaji belanja pegawai menjadi membengkak dengan semuanya jadi fungsional. Nah, ini yang ingin saya tanyakan Pak, karena saya nggak berbicara masalah teknisnya, karena saya jadi salah satu dampak dari kebijakan yang sudah ada, dan kami rasa memang proses untuk implementasi kebijakan tersebut sampai detik ini pun di 2 tahun ini masih terasa gitu ya, masih terasa di teman-teman yang kena dampak penyederhanaan jabatan. Itu Pak, apakah ada tetap mempertimbangkan mitigasi resikonya enggak Pak? Baik dari sisi anggaran ataupun sampai nanti ketika diimplementasikan sampai level paling bawah. Saya tidak berbicara di pusat tapi daerah. Seperti itu dari saya, Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Satria. Izin Pak Yudi, nanti kita kumpulkan dulu untuk 3 penanya ini. Ya, baik. Silakan Pak Maulana untuk yang berikutnya. Perkenalkan diri dulu dari instansinya, baru kemudian pertanyaannya. Kami mengharapkan pertanyaannya lugas dan cepat sehingga nanti kita bisa punya kesempatan untuk menjawab juga pertanyaan-pertanyaan yang ada dari di chat room atau di aplikasi. Silakan. Ya, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana. Suaranya belum masuk Pak Maulana. Ya, tes sudah masuk Ibu? Ya, sudah. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Bintang Bahari dari Mahkamah Agung RI. Kebetulan saya JF Kepegawaian, analis kepegawaian pertama Ibu. Di sini saya mau bertanya kepada Pak Yudi, Pak, terkait rancangan revisi Permentan 13 tahun 2019 yang tadi Bapak sampaikan juga bahwa ke depan itu tim penilai juga akan dihapuskan, di mana untuk setiap jabatan fungsional itu akan langsung dinilai oleh pimpinan sesuai ekspektasi pimpinan masing-masing, Bapak, begitu. Pertanyaan saya adalah bagaimana sistem yang sudah dirancang untuk menjaga prinsip merit, Bapak, untuk jabatan fungsional itu sendiri, karena ditakutkan jika penilaiannya itu ekspektasi pimpinan, maka ada kemungkinan terjadi spoil system di sana, begitu. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa misalkan untuk JPT yang membawahi beberapa JF dan beberapa struktural eselon di bawahnya, JPT tersebut belum tentu memahami semua keahlian dari masing-masing JF yang berada di bawahnya, begitu Pak. Artinya memang tim penilai itu ada karena untuk menilai keahlian khusus dari masing-masing JF itu sendiri, begitu. Jadi ke depan jika memang di rancangan Permentan 13 2019 itu dihapus untuk tim penilai dari instansi pembina, bagaimana untuk menjaga prinsip merit penilaian dalam JF itu sendiri, Bapak. Kemudian yang kedua, tadi Bapak sampaikan bahwa untuk SKP 2022 sudah tidak memakai Excel. Apakah kita sudah mulai memakai e-kinerja yang disiapkan oleh BKN atau bagaimana, Bapak? Karena kita juga masih menunggu informasi tersebut. Baik, terima kasih Ibu Moderator untuk waktunya. Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja Ibu Marcelina. Ya, terima kasih Bu Desi. Selamat siang Pak Yudi. Ya, Bapak, yang ingin saya tanyakan adalah menarik sekali tadi yang disampaikan Bapak. Ibu dari instansi mana ya Bu? Mohon maaf, saya dari Kementerian PUPR Pak. Ya, menarik sekali tadi yang Bapak sampaikan. Yang ingin saya tanyakan adalah berkenaan dengan dialog kinerja. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwasanya kita harus aktif meminta feedback kepada pimpinan ya Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah feedback dengan pimpinan ini nanti harus dielaborasi dengan feedback yang biasanya kami berikan dalam konsep asesor ya Pak, hasil asesmen. Apakah ini nanti harus disandingkan atau seperti apa Pak untuk implementasinya? Karena kan sebenarnya
feedback pimpinan ini kan bagian dari counseling, coaching, dan mentoring ya Pak, tapi kan di sisi lain kita juga punya feedback untuk hasil asesmennya. Kemudian yang kedua Pak, yang sekarang lagi in kan beberapa kemarin kan sempat digaungkan adanya work from anywhere ya Pak. Nah ini kan apakah ada wacana ke depannya seperti apa? Itu aja Pak, terima kasih Bu Desi. Baik, terima kasih Ibu Marcelina. Ini kita sebetulnya hanya memberikan 3 penanya untuk kesempatan secara langsung. Karena waktunya sangat pendek ini mengingat kita hari Jumat. Untuk kami mohon maaf sekali kepada Ibu Mainar dan Bapak Khairul. Mungkin boleh langsung diisi di slide chat room, ada aplikasi yang bisa nanti diisi. Karena kita langsung nanti mendengarkan jawaban dari Pak Yudi untuk 3 penanya tadi. Nanti setelah ini akan ada presentasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman di aplikasi. Silakan Pak Yudi. Baik, terima kasih Bu Mutia. Yang pertama dari Pak Satria ya. Apakah sudah dipertimbangkan dampak secara anggaran dan karir pegawai? Ya, untuk karir pegawai ini justru kami mempertimbangkan sekali, Pak. Ya, karena apa? Karena dengan adanya pengalihan jabatan struktural ke fungsional ini kan harus ada kepastian karir dari pejabat tersebut, Pak. Ya, mereka adalah pegawai-pegawai yang sebelumnya tidak pernah mengenal sistem dupak sebelumnya, Pak ya. Mereka yang selama ini membaca hapak aja nggak bisa itu, Pak. Coba Bapak kasih hapak itu ya, dengan kolom-kolom itu ke pejabat fungsional hasil penyetaraan. Mungkin JF-JF yang baru-baru juga rasanya juga belum bisa membaca itu, Pak. Ya. Jadi, yang ingin kami bangun adalah keadilan karir untuk semua pegawai sebenarnya, Pak. Maka dari itu, semua pegawai nanti ada namanya poin talenta itu, Pak. Dan mekanismenya sangat hati-hati, Pak. Kita nanti ada namanya talent committee, ada namanya succession committee. Jadi ini saya sekaligus menjawab Pak Maulana ya, kemungkinan spoil system itu ya Pak, ya prinsip merit itu nanti kita semua akan dijagainnya di sini Pak, di talent committee dan di succession committee ini. Jadi ada 2 komite Pak, ini Pak. Jadi predikat kinerja yang kita peroleh nanti, ya, ketika Bapak nanti akan jadi poin talenta itu adalah poin yang diperoleh dari kelas talentnya kita kan. Jadi poin talenta itu bukan dari predikat kinerja. Hanya di masa transisi ini, sepanjang belum ada komite talenta di instansi, maka poin talenta diperolehnya dari predikat kinerja. Tapi ketika sudah misalnya Mahkamah Agung sudah membangun atau di BPUM sudah ada talent committee dan succession committee, maka poin talenta itu nanti asalnya itu dari sini Pak, dari kelas talentnya kita gitu, ya. Dan ini nanti akan dicek oleh namanya talent committee untuk mereka-mereka yang star ya, atau mereka-mereka yang predikat kinerja baik tapi promotable tapi sudah eligible untuk naik jenjang. Ini akan diverifikasi, Pak. Ya. Nah, kalau yang kurang atau butuh perbaikan, kenapa tidak perlu diverifikasi? Karena prinsip dari pengelolaan kinerja itu adalah keputusan pimpinan itu nanti bisa di-challenge sebenarnya oleh pegawai melalui mekanisme namanya keberatan. Nah, kalau hapak itu ada mekanisme keberatannya nggak ya, Bu Mutia ya? Hapak ada mekanisme keberatan nggak? Tidak ada, Pak. Nah, Nggak ada, Pak. Ya. Kalau gitu saya balik pertanyaannya ke Pak Maulana. Apa dengan sistem yang sekarang itu juga tidak spoil? Gitu. Ketika misalnya tim penilai angka kredit itu juga ada misalnya ya. Misalnya ya saya tahu tidak hanya satu kan penilai angka kredit itu ya, ada biasanya lebih dari satu ya Bu ya untuk satu dupak itu ya. Nah, tapi prinsipnya sama gitu loh. Untuk penilaian kinerja nanti akan dijagain juga oleh atasan pejabat penilainya juga. Karena prinsipnya apa? Yang kita mau menangkan kan kinerja unit kita. Di kinerja unit kita ada tersemat layanan, ada tersemat output yang harus diselesaikan gitu ya.
Nah, untuk yang spoil system itu dijagainya ya di sini. Atasan pejabat penilai, kemudian di talent komite. Plus nanti juga ada filter terakhir di mana? Di succession komite gitu loh. Jadi rasa-rasanya orang-orang yang promosi nanti itu sudah melalui beberapa saringan gitu. Itu untuk memastikan sistem merit. Jadi dengan skema yang baru ini ya, itu mereduksi yang namanya sekarang baperjakat. Kan sekarang kita hanya punya satu komite baperjakat, Pak. Ya kan? Nah, baperjakat itu ya pimpinan-pimpinan kita juga gitu. Nah, makanya kita pisahkan dua kamar itu. Ada kamar talent komite, ada kamar succession komite. Nama-nama yang bisa masuk di succession komite itu harus melalui talent komite dulu. Nah, di talent komite ini nanti bisa melibatkan para asesor untuk memverifikasi, untuk merekonfirmasi kompetensi yang bersangkutan. Ya. Yang tahu sebenarnya kita kompeten atau tidak, itu siapa sebenarnya? Satu, pimpinan kita, kedua, rekan kita, ya. Yang ketiga, kalau dua itu masih diragukan, kita ada namanya uji kom, Pak. Nah, uji kom itu tetap nanti bisa dilaksanakan oleh siapa? Oleh instansi pembina. Jadi bukan oleh tim penilai angka kredit gitu. Ya, uji kom itu bukan, kan tadi Bapak menyampaikan bahwa sebentar namanya. Tim penilai untuk menilai keahlian khusus JF, bukan. Tim penilai tugasnya bukan menilai keahlian. Yang tugasnya menilai keahlian itu adalah uji kompetensi itu gitu. Ya, bukan dari tim penilai, karena tim penilai itu menilai output kan dia. Dia menilai output gitu. Bukan keahliannya gitu. Nah, ini yang kita perbaiki. Jadi instansi pembina arahnya itu lebih kepada tadi, satu, bagaimana membuka akses belajar yang lebih luas kepada pejabat fungsional. Dua, lakukan uji kom. Ya. Untuk apa? Untuk rekonfirmasi keahlian dari pejabat fungsional. Jadi tidak ada spoil system kalau itu terjadi gitu loh. Karena apa? Talent komite nanti akan nanya, ini gimana nih? Ya, dari sisi keahlian yang digunakan di lapangan, ya, dari sisi keahlian yang diuji kom oleh instansi pembina. Jadi itu akan saling menguatkan siapa? Menguatkan succession komite. Bener nggak dia nih udah cocok untuk promosi gitu? Gitu ya Pak Maulana ya. Jadi tidak semuanya itu basisnya dari predikat tiba-tiba bleng, wah tiba-tiba promosi dia. Enggak Pak. Justru sekarang lebih rigid dalam kita melakukan filter. Tapi apa? Bukan oleh tim penilai angka kredit, ya, tapi lebih kepada instansi pembina, asesor untuk rekonfirmasi kompetensi yang manajerial sosiokultural ya Bu ya. Kan kalau instansi pembina itu lebih kepada kompetensi teknis. Asesor itu kompetensi yang manajerial sama sosiokultural. Itu. Ya, saya pikir kekhawatiran nanti terjadi spoil system ya, pelanggaran sistem merit rasanya bisa kita hindari dari filter-filter yang seperti itu. Kemudian tadi dampak secara anggaran kami sudah berhitung Pak ya. Dan sampai hari ini Bapak coba tanyakan ke Kementerian Keuangan misalnya. Berapa sebenarnya bucket anggaran SDM? Coba tanya. Atau saya tanya aja ke Bapak. Berapa bucket anggaran Bapak untuk diklat di internal Bapak? Bucketnya berapa? Berapa persentase anggaran untuk pengembangan kapasitas pegawai di BPOM dibandingkan dengan bucket anggaran SDM di BPOM? Bisa nggak dijawab? Bisa banget Pak, karena saya PPK-nya. Oke. Besar, Pak. Oke. Berapa kira-kira Pak? Ada nggak 15%? Lebih Pak, kalau kami kami anggaran besar itu memang di tubel Pak ya, untuk pembayaran tubel, dan untuk ke pegawai secara umum untuk kami ada 49 M ya Mbak Nel anggaran. Nah, kita 53 M. Itu yang tubel Pak. Iya, itu yang tubel. Itu belum tubel, Pak. Belum tubel. Belum tubel. Okay.
kembali lagi kalau proporsi anggaran itu kembali lagi dari pimpinan Pak, dari biro Rorennya memproporsi. Jadi kita nggak bisa gitu. Kalau mungkin di kementerian atau di daerah mungkin kecil Pak gitu. Tapi kalau di pusat itu lumayan Pak gitu. Saya contohnya nih inisiasinya di teman-teman mungkin di ATR atau di BPOM cukup besar gitu, cukup besar. Akan tetapi kan anggaran ini sama DJA itu udah direduksi lagi. Kalau semuanya bisa pakai daring, silahkan via daring. Otomatis kalau dengan via daring kan lebih kecil gitu ya. Nah, maksud saya kan kalau di instansi pusat kita menganut dengan perkalan yang nomor 10 atau nomor 8 saya lupa, 20 JP minimal ya Pak ya. Itu pasti akan dituruti Pak gitu, karena kan sudah dinilai di RB, sudah dinilai di KSN juga sistem merit, itu pasti kami patuhi. Nah, akan tetapi ya ini yang jadi pertanyaan, ketika ada nanti kebijakan yang akan merubah mempengaruhi satu sistem misalnya di Pusbin, pusat pembinaan, tidak ada nih penilaian angka kredit, otomatis kan ada perubahan anggaran, ada perubahan satu struktur pekerjaan yang hilang, atau bahkan edupak yang sudah dibangun ratusan juta itu jadi nggak ada fungsinya gitu loh Pak. Gitu. Ini saya yang ingin saya tanyakan gitu, karena kembali lagi dampak kebijakan yang disusun itu juga harus komprehensif gitu ya dari sisi ekonomi, karena yaitu penyederhanaan birokrasi. Kalau secara anggaran ini saya yang memperhitungkan ya, karena saya kena dampak, gaji kami jadi lebih naik Pak, tukin kami jadi lebih naik daripada saya jadi eselon 4 gitu. Itu baru saya, nanti yang lainnya pasti. Ya itu saja sih Pak yang saya khawatirkan gitu ya. Kalau memang hal tersebut sudah dipertimbangkan, konsep ini menurut saya bagus banget. Cuma memang mitigasi risikonya gimana nanti para asesor harus mencari calon pemimpin yang bisa bijak dalam pengelolaan, mengembangkan diri dan orang lain pegawainya. Itu sih Pak kalau dari saya. Terima kasih. Iya. Baik Pak Satria, terima kasih atas saya tadinya mau jelasin ini sih, tapi mungkin lain waktu mungkin ya Pak ya. Saya mau menjelasin RPP ini. Jadi kekhawatiran Bapak nanti dijawab di rancangan RPP ini, gitu ya. Jadi kita mainnya itu adalah bucket anggaran nanti Pak. Ya, selama ini nggak jelas Pak. Karena apa? Kita anggaran pegawai itu ada di 52 Pak. Anggaran belajar itu ada di 51 nggak? Enggak. Belajarnya kita, Bu Mutia hari ini mengadakan peningkatan kapasitas, itu anggarannya ngambil 52 Bu. Ya, belanja narasumber, walaupun saya nggak mau dibayar narasumber ya untuk event ini, konsumsi itu semuanya di 52 itu. Kita nggak punya ini. Berapa sih sebenarnya persentase bucket learning dibandingkan dengan total anggaran SDM kita? Karena apa? Kita scattered sekarang. Belanjanya itu belanja barang non operasional lainnya. Padahal kita kan dianggap sebagai aset terpenting gitu loh. Tapi anggaran learning aja nggak ada mata anggaran khusus learning gitu. Itu poin saya sih. Tapi mungkin nanti kita di waktu yang lain ya Pak Satria ya. Untuk baik Pak, nanti giliran BPOM yang akan ngundang juga rame-rame nih Pak. Karena menarik Pak isunya. Masalah anggaran ini sensitif juga soalnya. Makasih Pak. Oke. Kemudian berikutnya saya sebenarnya kurang paham gitu. Tidak sampai di daerah yang menganut Kemendagri. Maksudnya menganut Kemendagri ini gimana ya? Gini Pak, bukan menganut Kemendagri. Jadi kan beberapa instansi Pemda itu kan kadang suprasistemnya yang dianut tuh yang mana sih? Maksudnya ada Kemendagri, ada Kemenpan gitu ya. Nah, kadang kan ada aturan-aturan yang tumpang tindih gitu Pak. Saya nggak tahu apakah di Menpan sudah mengidentifikasi hal tersebut gitu ya. Itu aja sih Pak, saya kekhawatirannya. Karena sipil pun di tentara pun ikut aturan Panglima dan ikut aturan Kapolri. Jadi ini juga yang harus jadi masalah ASN ini kompleks. Nah, apakah hal-hal tersebut sudah menjadi pertimbangan untuk kinerja? Karena kasihan juga kinerjanya kalau yang di Matra Pak, di bawah Matra gitu ya. Misalnya yang bosnya atasannya adalah TNI. Ini kan sipilnya kasihan juga gitu loh. Nah, ini mudah-mudahan menjadi hal-hal yang dipertimbangkan gitu. Jadi helikopter view-nya itu bukan hanya pusat, tapi helikopternya view bisa kepada karakteristik instansi ataupun pemda-pemda tersebut. Baik, terima kasih Pak Satria. Alhamdulillah kemarin saya baru mengikuti
forum webinar nasional di Kemenhan juga gitu. Jadi seluruh matra itu hadir sampai ke lantamal-lantamal yang ada di daerah-daerah di apa itu namanya kalau bandaranya Lanut ya, Lanut Indonesia juga kemarin hadir. Ya kekhawatiran Bapak sudah kami komunikasikan Pak. Karena arahan Pak Menteri yaitu sebagus apapun kebijakannya, kalau marketingnya jelek, nggak akan bisa sampai ke lapangan itu pelaksanaan. Jadi terima kasih sudah diingatkan Pak Satria. Mungkin itu ya. Terus tadi ada pertanyaan dari Pak Maulana, kinerja BKN. Ya saya terus terang ini akan melakukan konsolidasi dulu ya ke teman-teman BKN ya terkait dengan kinerjanya. Jangan sampai sistem yang dibangun ini justru nanti menghambat kita untuk berkolaborasi gitu. Harapannya sih harusnya sistem yang dibangun itu bisa mengakselerasi apa kebijakan yang sudah disusun. Itu kemudian JPT belum memahami semua keahlian JF. Ya, keahlian JF itu bisa dipahami kalau apa? Kalau yang bersangkutan deliver ekspektasi dari pimpinan, ekspektasi dari sasaran dari unit kerjanya apa. Jadi JF itu bukan makhluk yang bukan makhluk silo gitu. JF itu ada pimpinannya gitu. Pimpinannya ada pimpinannya juga secara berjenjang. Jadi itu yang harus dipahami oleh para JF ya. Jadi bukan bekerja sendiri tapi bekerja kolaboratif. Relevan dengan pimpinannya, relevan dengan unitnya, relevan dengan timnya. Itu ekspektasinya. Kemudian dialog kinerja, apakah harus dielaborasi dengan feedback asesor? Betul. Oleh sebab itu tadi selama ini kan mohon maaf ini Bu Mutia, saya beberapa kali mengikuti assessment sampai hari ini rasanya belum dipanggil-panggil nih sama asesor yang nge-assess saya gitu loh. Apa kekurangan saya kemarin gitu. Kalau sama pimpinan langsung saya dikasih tahu, Yud kamu kurangnya ini ya, kamu kurangnya ini, kamu kurangnya ini. Tapi sama tim penilaian kredit saya nggak dipanggil, kekurangan saya apa. Kemudian dari asesor juga saya nggak dipanggil, kekurangannya apa. Saya dulu membangun assessment center Kemendagri gitu ya. Itu juga yang saya atensi dulu. Harusnya hasil assessment itu kita sampaikan kepada pegawai. Dan itu alhamdulillah mudah-mudahan sudah dilakukan oleh teman-teman Dagri. Ya, jadi kalau sama pimpinan kan tiap hari kita dipanggil ya, ini kurangnya ini, kurangnya ini, kurangnya ini. Pak Satria dipanggil nggak sama tim penilaian kreditnya, Pak? Pak, kok outputnya kayak gini, Pak? Enggak ya? Nah, itu harusnya dijawab Pak Maulana itu. Yang yang harus kita hindari kan seperti itu gitu, judgement gitu kan. Nah, tadi Pak Maulana mengkhawatirkan pimpinan menjudge. Nah, tapi kita lihat Pak Maulana tadi nggak dipanggil juga tuh sama tim penilaian kreditnya, apa yang kurang, kenapa yang nilai jadinya segini poinnya, gitu. Kalau sama pimpinan saya yakin ya kita dipanggil gitu, kurangnya apa yang harus diperbaiki gitu. Nah, asesor pun demikian harusnya nyambung gitu. Apa yang sudah di-assess, sampaikan ke pimpinannya. Pak, ini yang bersangkutan ini kurangnya ini, kurangnya ini, kurangnya ini. Potensinya itu bagus banget, Pak ya. Tapi kurangnya itu ini gitu. Saya yakin kalau kita bisa berkolaborasi di situ, pimpinan punya informasi yang utuh gitu. Untuk bagaimana mendevelop pegawainya. Working from anywhere. Ini sudah masuk di rancangan Perpres hari dan jam kerja ya Bu Marcelina ya. Jadi ya, yang ditetapkan itu dua nanti, hari jam kerja instansi ya, dan hari dan jam kerja untuk pegawai gitu. Jadi pegawai itu bisa working from anywhere ya, anytime ya. Tapi yang ajak itu adalah office hour-nya instansi. Hari kerja instansi itu yang ajak gitu. Ya, tapi untuk pegawai itu bisa lebih fleksibel. Dan kami ke depannya untuk jam kerja atau hari jam kerja pegawai itu nanti atau hari kerja pegawai itu nanti ada hubungannya dengan reward. Jadi cuti ke depannya itu bisa dihargai uang nanti kalau kita nggak kita ambil cuti itu nanti bisa dihargai uang ya. Seperti di swasta ya Pak ya. Ya. Kemudian nanti Ibu
ibu yang mohon maaf, ibu-ibu ya yang haid nanti bisa ngambil cuti 2 hari ya ketika masa haidnya itu banyak sekali yang kita propose untuk kesejahteraan ASN kita. Dan salah satunya nanti kalau misalnya predikat rapot kita ya yang 3 bulanan itu sangat baik misalnya, itu kita bisa meminta untuk working from anywhere itu. Jadi working from anywhere itu bukan hanya karena tuntutan tugas kita, tapi juga karena predikat kinerja kita. Bahwa kalau predikatnya sangat baik, itu orang yang mau kerja di mana saja, mau jam berapa saja, siap gitu loh. Mau ditelepon 1:30 malam, 1:30 pagi, bangun itu Pak Maulana. Tapi kalau yang ditelepon 4:30 Pak, mohon maaf jam kerja sampai jam 4. Iya, ya sudah gitu. Ya benar, jam kerja jam 4 gitu. Ya sudah, berarti nggak bisa fleksibel kan? Ya, gitu. Gitu ya Bu Marcelina ya. Jadi Pak, boleh menambahkan sedikit Boleh. Pak, kalau terkait tadi Bapak menyetujui adanya elaborasi peran asesor di dalam dialog kinerja dengan pimpinan langsung atasan langsung. Setuju. Berarti apakah nanti memang dimungkinkan seperti itu setiap dialog kinerja ada kehadiran asesor? Karena kan untuk hasil asesmen kan tidak mungkin semua orang memahaminya, nggak Pak. Memang butuh orang tentu yang bisa menyampaikan hal itu gitu. Apakah memang nanti mekanismenya harus seperti itu, ataukah nanti dengan pimpinan dulu baru kemudian si pegawai ini diarahkan ke asesor gitu Pak? Jadi gini Bu, prinsip dari pengelolaan kinerja tidak boleh ada wasit di antara kita. Di tengah-tengah pimpinan dan pegawai itu nggak boleh ada orang lain gitu loh. Ya, kalaupun ada orang lain itu sifatnya feedback. Ya, dan feedback itu harus disampaikan ke pimpinan gitu. Makanya di Permen-Pan 6 tidak ada lagi bawahan bisa menilai perilaku atasan, nggak ada. Bawahan menilai perilaku atasan sifatnya hanya feedback kepada siapa? Atasan gitu. Ya. Misalnya tim saya itu ada feedback perilakunya saya itu kesel banget terhadap satu perilakunya saya. Yang bersangkutan itu menyampaikannya ke Pak Deputi gitu. Dan Pak Deputi nanti akan manggil saya, yuk tolong perbaiki ini ya, saya dapat komplain kamu ini. Itu ditulis tuh di SKP-nya, catatan saya. Nanti dievaluasi 3 bulan. Oke, yang ini udah clear yuk. Gitu. Dan asesor juga seperti itu. Tidak langsung ke pegawai, tapi ke pimpinannya dulu gitu. Biarkan pimpinan nanti mengingatkan pegawainya. Dan itu semua terekod dalam sistem. Saya akan menunjukkan satu platform yang kami gunakan ya, mana ya ini dia. Untuk kami sedang ini mungkin nanti Bapak Ibu kok ada platform lagi, enggak. Ini yang kami propose ke BKN ya, semua dalam single platform ini. Ya, jadi di sini bisa dilihat gitu loh. Saya performa saya baik apa jelek sih ya untuk bulan ini. Saya kolaborasinya dengan tim mana saja sih? Nih, contohnya ini, penataan ASN di 3 DOB di wilayah Provinsi Papua. Ini pemilik outputnya ini Pak Arizal ini. Ya, saya dilibatkan oleh beliau di sini nih. Nah, saya terlibat di sini bukan sebagai PLT Asdep, sebagai individual contributor. Saya mereview konsep yang dirancang oleh Pak Arizal gitu. Ya, dan di sini banyak ini anggota tim yang lainnya juga nih. Dan saya di sini ada to-do list-nya saya apa, in progress-nya apa yang sudah selesai gitu. Dan di sini ada yang sifatnya misalnya individual, misalnya simulasi untuk menentukan besaran tunjangan fungsional misalnya. Ya. Ini saya ada Rahmat dan Aidil nih. Jadi saya punya peta gitu ya. Mana tim saya yang memegang output utama, mana tim saya yang memegang output support. Jadi pada saat evaluasi 3 bulanan ya, pada saat evaluasi 3 bulanan itu yang saya tanya ke tim saya 2, apa output utama kamu, apa output support kamu, gitu loh. Dan di sini saya bisa ngelihat dia supportnya ke siapa saja gitu. Misalnya nih cleaning data nih, ini ada Uti sama Angge nih, berdua berarti mereka kerjanya. Ya, penentuan data min-max per daerah ada yang sendiri nih, karena si Vina sanggup sendiri. Kamu mau dibantuin nggak? Enggak Pak, saya sendiri aja. Gitu. Jadi ini enak, saya tahu dia kolaborasinya dengan siapa saja, dan ini bisa direkap gitu loh. Ya, jadi
kalau tadi siapa Pak Maulana khawatir dengan spoil system, kalau kita udah pakai kayak gitu rasanya orang tahu gitu loh. Kira-kira rapot saya 3 bulan ini gimana gitu. Jadi kalau pegawai saya, tim saya nggak punya output utama, udah mulai ketar-ketir mereka. Pak, saya kok nggak ada output utama. Ya kamu dikasih output utama nggak selesai-selesai. Ya saya alihkan lah. Gitu. Jadi semakin banyak pekerjaan dialihkan, itu sebenarnya udah jadi penanda ke yang bersangkutan itu. Wah, saya nggak perform ya bulan ini. Gitu. Oke? Ya, Pak. Oke, Berarti baik. saya tetap Saya cukupin disampaikan dulu ke ya, pimpinan. Bu Iya, baik, Bu. Marcelina, maaf karena masih banyak yang mengantri. Waktu kita tinggal 10 menit lagi, ini mengingat hari ini sudah adalah hari Jumat, dan kebetulan rekan-rekan kita di Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur ini sudah melaksanakan sholat Jumat ini. Jadi kami mohon maaf untuk yang secara langsung kami stop. Nah, selanjutnya rekan kami Mas Ferdi akan memperlihatkan pertanyaan yang sudah kami kolaborasikan di aplikasi, dan kita akan pilih yang memiliki jempol terbanyak ini. Ini ada penanya dari Ibu Meina Rubianti, proyek eksternal yang cukup sering diampu oleh asesor SDM aparatur, apakah bisa berpengaruh pada perolehan poin talenta jika diukur dari predikat kinerja yang didasari oleh prioritas pimpinan? Ya, ini mungkin sedikit menjelaskan Pak Yudi. Kadangkala asesor ini kan bisa berkolaborasi juga dengan asesor dari kementerian yang lain, itu untuk mengerjakan proyek-proyek ataupun assessment-assessment yang dilaksanakan di kementerian lain begitu. Sehingga apakah ini nanti berpengaruh terhadap perolehan poin talenta tadi. Kemudian yang kedua ini anonimus, ya, tidak ada namanya kebetulan. Apakah ke depannya JF tidak lagi menyusun dupa, jadi bisa naik pangkat dan jabatan seperti pegawai non JF lainnya? Ini mungkin bukan JF reguler, tadi sudah dijelaskan sedikit ya Pak Yudi ya. Oke, silakan dua ini dulu saja, mengingat waktunya hanya tinggal 10 menit. Silakan Pak Yudi. Oke, baik. Aduh, tadi boleh nggak jangan dihilangkan ya, saya sambil baca. Oke. Proyek eksternal yang cukup sering diampu oleh asesor. Iya, silakan saja gitu. Tapi sekali lagi itu harus dikomunikasikan dengan pimpinan gitu. Jangan sampai misalnya asesor Puspenkom lebih sering melalang buana gitu ya. Sementara target untuk asesmen yang di Puspenkomnya sendiri nggak tercapai gitu loh. Ya jelek itu kinerjanya dia. Jadi menangkan kinerja unit dulu gitu loh. Kalau memang kinerja unit ada yang sifatnya kolaboratif, ya itu harus ditentukan di unit itu. Bahwa salah satu ukuran kinerja unit itu adalah kolaborasi dengan assessment center di lembaga lain gitu loh, di instansi lain gitu. Tetapkan itu di unitnya dulu gitu loh. Jadi jangan sampai pimpinan unit ini mau nyari asesornya aja susah gitu. Lah mana asesor saya? Oh, lagi di Papua Barat, Pak. Lagi assessment ini gitu. Puyeng itu Puspenkomnya, kapusnya, kasihan gitu. Ya, jadi semuanya itu prinsip kita, di mana kita berada, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kan ada istilah itu. Ya, tim kita dulu gitu loh, unit kita dulu kita menangkan. Kalau setelah itu kita mau kolaborasi keluar, silakan. Gitu. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi semuanya tetap dikomunikasikan dengan pimpinan. Jangan sampai ada ekspektasi pimpinan yang ekspektasi itu adalah karena ada ekspektasi dari pimpinan di atasnya yang nanti akan menetapkan kinerja unit tidak terlaksana. Jangan sampai predikat kinerja unitnya kurang gitu loh. Sebagus apapun Bapak Ibu asesor berkolaborasi keluar, kalau predikat kinerja unitnya kurang, ya berarti hanya 1 atau 2 orang yang bisa predikatnya sangat baik gitu. Kan rasanya jadi sia-sia gitu loh. Ya, jadi prinsipnya tetap menangkan kinerja unitnya dulu. Kemudian kalau ke depan JF tidak menyusun dupak, bisa nggak naik pangkat dan jabatan? Bisa. Bisa. Jadi syarat untuk syarat untuk angka kredit untuk naik jenjang naik pangkat itu tetap. Hanya nanti namanya menjadi poin talenta.
Karena apa? Karena nanti ada sifatnya verifikasi predikat talentanya kita dulu gitu. Itu yang tadi dikhawatirkan oleh Pak Maulana. Jangan khawatir, nanti ada verifikasinya khusus untuk yang mana? Yang predikat sangat baik sama yang sangat kurang gitu loh. Kenapa predikat yang sangat baik? Karena kalau yang sangat baik itu nanti kan ada percepatan. Dia dapatnya 150%, lebih banyak dari yang lain gitu loh. Itu kita cek dulu tuh, bener nggak dia memang kinerjanya bagus itu? Bener nggak? Jangan-jangan dia kinerjanya bagus, tapi dia narkoba. Jangan-jangan kinerjanya bagus, tapi dia terlibat pencucian uang. Nah, nggak boleh dia dapat poin talenta yang banyak gitu. Ya, jadi dengan transformasi yang sekarang justru lebih memberikan kepastian bagi pejabat fungsional untuk di karirnya gitu. Ya, karena apa? Karena tidak lagi basisnya adalah dupak. Ya, basisnya Bapak Ibu berkinerja, pasti dapat angka kredit. Pasti dapat poin talenta. Gitu. Gitu ya, Bapak Ibu Ani Nomus ini, siapa namanya? Nggak ada. Oke. Baik, terima kasih sekali Pak Yudi atas penjelasannya. Di waktu di komputer saya sudah menunjukkan jam 11:15. Artinya sepertinya kita harus cukupkan ini Pak Yudi. Rasanya mungkin tidak puas ya diskusi kita karena panjang sekali, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Dan mungkin nanti saya yakin juga rekan-rekan peserta di sini ada yang belum terpuaskan pertanyaan-pertanyaannya dengan jawaban yang diberikan oleh narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, mungkin nanti kami akan tetap kirimkan pertanyaan kepada Pak Yudi. Nanti untuk selanjutnya kita akan berikan jawabannya via email mungkin ya, atau nanti mekanisme lain yang insya Allah akan kita fasilitasi dari panitia. Baik, mungkin ada closing statement Pak Yudi sebelum kita kembalikan ke MC. Ya, terima kasih Bu Desi Mutia. Sekali lagi kami apresiasi ya kepada Bapak Ibu di IASA, baik pusat maupun DKI Jakarta, dan Bapak Ibu para asesor SDM aparatur. Saya juga dulu 2016 sebenarnya ikut sertifikasi ini sebenarnya. Jadi saya sedikit banyak tahu bagaimana dinamika dari asesor. Saya juga melahirkan assessment center di Kementerian Dalam Negeri, jadi rasanya saya bagian dari Bapak Ibu gitu. Dan inti dari transformasi ini adalah bagaimana supaya Bapak Ibu yang sudah berkinerja itu bisa diakui kinerjanya, karirnya bisa terjamin tanpa harus disibukkan dengan administrasi. Itu. Jadi cukup berkinerja, menangkan kinerja unitnya, karirnya Bapak Ibu kami jamin pasti akan tercapai. Gitu. Itu aja, mohon maaf kalau ada kekurangan. Untuk Pak Satria BPOM nanti kita diskusi Pak ya, untuk yang anggaran tadi ya. Ini kami masih simulasi di Kemenkyu, di DKI, di Kota Semarang ya, di Kemenpan sendiri kami exercise untuk arah perbaikan gaji, pensiun, kemudian insentif dan segala macam. Sekali lagi apresiasi Bapak Ibu, mohon transformasi ini kita dukung bersama karena ini dari kita, oleh kita dan untuk kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Pak Yudi sudah memberikan pencerahan untuk kita semua. Sepertinya tidak perlu saya simpulkan perbincangan kita, diskusi kita yang sangat panjang pada pagi hari ini. Saya yakin Bapak dan Ibu semua, rekan-rekan peserta webinar pada kali ini sudah menangkap inti dan juga poin-poin penting yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita. Baik, untuk selanjutnya saya atas nama moderator yang membersamai Bapak Ibu dalam kegiatan bersama narasumber pada pagi sampai siang hari ini, mohon minta maaf, mohon dibukakan pintu maaf atas segala mungkin ada salah kata ataupun perbuatan yang selama ini dalam pelaksanaannya itu ada yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu semua. Dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.